kondisi kualitas udara ini tadi sangat-sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari manusia dan juga kondisi alam. Selamat siang Sobat Esensial, selamat datang pada ISR Pojok Energi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai indeks polusi di Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu, yaitu ada Ibu Fitri dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ya Bu ya? Selamat DKI siang. Jakarta atau DKJ Bu sekarang Bu? Masih DKI Jakarta. DKI Jakarta, baik. Kemudian juga ada Mas Raditya Wiranegara, Riset Manager dari ISR. Selamat siang Mas Radit. Ya, yes. Ya, kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Baik, Bu Fitri, terima kasih atas waktunya yang menyempatkan hadir ya di studio ISR. Kali ini kita akan bahas mengenai indeks polusi di Jakarta. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu nih mungkin tanggapan Ibu terlebih dahulu dengan kondisi Jakarta akhir-akhir ini nih, karena kan kita sebenarnya udah masuk di puncak kemarau gitu ya Bu ya. Bagaimana sebenarnya polusi di DKI Jakarta menurut Ibu saat ini? Baik, sebelumnya terima kasih sahabat esensial ya. Sobat Esensial. Sobat esensial atas undangannya siang hari ini terkait dengan kita diskusi ya untuk kualitas udara Jakarta. Jadi kondisi kualitas udara Jakarta terutama musim kemarau itu tidak hanya mengalami puncak ya polusi, barangkali ya, puncak polusi kualitas udara di 2024 saja. Tapi mungkin kita semua sama-sama menghadapi atau mengalami kondisi kualitas udara yang kondisinya unhealthy tadi di pertengahan 2023. Jadi memasuki musim kemarau, kita itu sudah mulai mengalami kondisi kualitas udara yang tidak baik. Nah, kondisi kualitas udara ini tadi sangat-sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari manusia dan juga kondisi alam. Jadi aktivitas manusia itu ada beberapa, tapi yang mendominasi di DKI Jakarta itu dari sektor transport dan dari kegiatan atau sumber tidak bergerak atau industri. Sementara kalau dari aktivitas alam atau meteorologi itu tadi ya dipengaruhi oleh arah angin, kemudian cuaca, kemudian ya musim seperti itu. Okay. Jadi kalau DKI Jakarta, alhamdulillah sudah memiliki stasiun pemantau kualitas udara. Jadi saat ini kurang lebih ada 31 alat. Secara real time kami melakukan pengukuran, terutama untuk parameter-parameter kritis PM2,5 gitu. Jadi dari 31 alat itu kami lakukan pemantauan dan kami publish. Seperti itu. Jadi kondisinya memang ada di range sedang sampai memang tidak sehat begitu. Tapi dibanding 2023, di 2024-nya tidak sehatnya masih relatif sedikit kurang dibandingkan tahun lalu ya. Iya, masih lebih baik lah seperti itu. Baik, ini baru awal aja udah banyak data yang kemudian disampaikan sama Bu Fitri ya. Saya mau ke Mas Radit dulu nih. Mas Radit ini sebenarnya ke kantor tuh biasanya naik sepeda Bu. Kalau tadi kan disebutkan salah satunya itu transport dan juga industri gitu ya. Nah, Mas Radit ini setiap ke kantor tuh naik sepeda. Tapi kita mau tanya, Mas Radit kalau ke kantor naik sepeda gimana suasana dengan udara di Jakarta nih gitu? Iya, kalau saya ke kantor kan memang naik sepeda tapi tidak full naik sepeda sih. Jadi saya ke kantor dari rumah, stasiun KRL terdekat dari rumah, lalu naik KRL dan dari KRL biasanya saya turun di Palmerah. Dari Palmerah saya bersepeda ke daerah Tebet, dan memang ketika
Dan itu tergantung jamnya ya, kalau masih pagi masih agak lengang, jadi belum terlalu banyak kendaraan yang ada di jalan. Namun ketika udah misalnya jam-jam 9 sudah mulai padat, nah itu mulai agak udaranya itu tidak sama lah dengan ketika saat lengang. Jadi debu-debu gitu ya dari kendaraan bermotor itu cukup membuat iritasi di mata gitu. Dan selalu ketika saya bersepeda harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker akan menyebabkan batuk-batuk dan gatal di tenggorokan gitu. Jadi ya itu sih kondisinya kalau bersepeda ya di Jakarta, di kondisi mungkin pada saat rush hour gitu. Nah Mas Radit, kalau kita ngomongin, kalau tadi kan Bu Fitri mengatakan sumber polusi itu salah duanya ya Bu ya, itu adalah transportasi dan juga industri yang tidak bergerak. Kalau transportasi jelas itu kita lihat nih, berarti kalau pas lagi macet tuh pasti polusinya tinggi sekali gitu. Nah tapi kalau untuk industri sendiri, Mas Radit, ISR ini ketika melakukan riset industri-industri apa saja yang sebenarnya mempengaruhi terhadap kualitas polusi udara di Jakarta ini, Mas? Ya kalau kita lihat dari data KLHK ya yang dipublikasikan tahun 2023 itu memang di urutan kedua itu adalah industri energi gitu ya. Dalam hal ini pembangkit listrik. Ya kita bisa lihat lah ya di sekitar Jakarta ini ada kira-kira berapa banyak pembangkit listrik yang masih berbasis fosil gitu ya, memakai fosil sebagai bahan bakarnya, baik itu diesel, gas maupun yang paling besar batu bara. Jadi kalau kita lihat dari angka itu tentunya yang paling besar dibanding ketiga sumber fosil ini tentunya batu bara yang paling besar, yang memang paling banyak digunakan oleh pembangkit listrik yang istilahnya mengepung Jakarta gitu. Jadi kita bisa lihat ada pembangkit listrik PLTU Suralaya di sebelah timurnya Jakarta, lalu juga ada pembangkit listrik Cirebon di sebelah barat, dan yang paling dekat yang dari Jakarta itu adalah pembangkit listrik yang sebenarnya dia tidak digunakan untuk menyuplai listrik ke jaringan dari PLN. Jadi pembangkit listrik yang digunakan oleh industri, seperti yang kita bisa lihat kalau di sebelah timur itu ada pembangkit listrik PLTU milik Cikarang, Listrindo, itu kan dia mensuplai satu kawasan tertentu yang di dalamnya itu ada tenant-tenant yang memiliki bisnis yang berbeda-beda. Jadi itu mungkin. Jadi memang ada industri-industri yang meskipun posisinya nggak di DKI Jakarta, itu berpengaruh terhadap kualitas udara di Jakarta gitu ya Bu ya. Itu tadi karena angin ya Bu ya? Nggak ada KTP. Iya. Ya, Bu Fitri. Jadi kalau tadi kan sudah disinggung di DKI ini sudah cukup banyak sebenarnya monitoring kualitas udara gitu yang terpasang di DKI sendiri. Nah, pasti kan setiap saat itu kan ada ini ya analisisnya. Oh ini tuh kualitasnya sedang. Terus kemudian ada satu kondisi kualitasnya tuh buruk gitu. Nah, kira-kira kalau treatment apa sih Bu yang ketika mungkin yang diambil oleh pemerintah DKI ya, ketika memang kondisinya itu kayak oh ini relatif buruk terus nih sepanjang 1 minggu ataupun 1 bulan gitu, kira-kira ada treatment tertentu nggak sih Bu dari DLH? Ya sebenarnya kan gini, tadi saya sampaikan bahwa DKI punya stasiun sendiri ya. Jadi ada reference yang memang metodenya sudah ya diakuilah secara internasional begitu ya. Kami punya reference itu sekitar 12 unit, insya Allah ditambah lagi di 2024 itu 4 kalau nggak salah nanti. Nah jadi dan ini kami publish ya dan dapat diakses oleh masyarakat itu melalui Jaki. Jadi kita bisa lihat nih kondisi kualitas udara. Nah, ada juga teman-teman NGO yang mempublikasikan kondisi kualitas udara melalui stasiun mereka ya. Jadi ini kalau dibandingkan begitu ya, kalau dari Jakinya sendiri sih sebenarnya itu tadi yang saya bilang jarang sekali di atas 100 begitu, jarang sekali di atas 100. Ya kisaran
maksimal 90, 99. Jadi jarang sekali di atas 100. Kalaupun ada di atas 100, yang sangat sering itu adalah di Lubang Buaya. Stasiun kami di Lubang Buaya. Padahal itu lokasinya di dalam loh. Jadi dari 5 stasiun itu jarang sekali terlihat kondisi kualitas udara yang di atas 100. Ya, di 2024 ini, kecuali di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya itu stasiun kami tuh ada di monumen, di dalam gitu ya, dalam monumen itu. Nah, kalau dilihat tadi mungkin ya, jadi kalau dilihat ini kami tidak menuduh, jadi ada banyak faktor begitu ya yang mempengaruhi kondisi kualitas udara di sekitar Lubang Buaya. Tadi kegiatan industri, ya industri terutama home industry yang memang ternyata itu bukan di dalam kawasan Jakarta, jadi daerah sekitar begitu, yang akhirnya kami melakukan koordinasi dengan KLHK untuk dilakukan pembinaan ya seperti itu. Jadi ternyata juga dihasilkan bahwa bahan bakar mereka tadi yang disampaikan masih ada yang pakai fosil ya, terutama batu bara. Industri rumahan, tahu tempe, kemudian juga pembakaran arang gitu ya. Jadi teman-teman KLHK tadi melakukan pembinaan, melakukan juga pemberian sanksi sampai penutupan. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua, untuk Pemprov DKI sendiri sebenarnya ada banyak langkah yang sudah dilakukan. Contoh misalnya di saat tingginya pencemaran udara Jakarta ya memasuki musim kemarau biasanya sampai dengan Oktober lah. Itu kami melakukan misalnya TMC mikro, teknologi modifikasi cuaca skala mikro, yaitu dengan pemasangan water mist ya. Mungkin di 2023 teman-teman ISR mendengar juga bahwa ada sekitar 174 gedung kalau tidak salah yang sudah memasang water mist. Jadi water mist ini teknologi modifikasi cuaca skala mikro yang dipasang di gedung-gedung dengan ketinggian lebih dari 8 lantai. Jadi dipasang di jam-jam tertentu selama 1 sampai 2 jam ya, di pagi hari dan juga sore hari. Kami lakukan pengukuran, Mas. Jadi kami melakukan pengukuran, menempatkan mobile station pengukuran kualitas udara waktu itu di balai kota. Dan ada penurunan dari PM2,5. Ya, walaupun mungkin tidak secara signifikan. Saya ditanya, kenapa tidak terlalu signifikan Bu Fitri? Karena waktunya sangat singkat. Padahal di dalam kajiannya itu ya, itu hitungannya harusnya lebih dari 4 sampai 5 jam. Tapi yang kami lakukan hanya 1 jam gitu loh. Nah, ini memang yang masih menjadi kendala adalah DKI Jakarta belum memiliki regulasi terkait dengan water mist ini. Seperti itu. Belum ada regulasi, tapi saya sedang mencoba penjajakan. Oke, berarti itu sifatnya masih voluntary gitu Bu? Iya, betul. Voluntary. Tadi ada berapa Bu jumlah gedung? Sekitar 179 unit water mist di 145 gedung di Jakarta. Kalau sifat voluntary ini berarti water mist-nya sendiri itu memang dari swasta, dari gedung-gedung ya, itu yang menyediakan ya gitu. Betul. Oke. Nah, tadi ada satu pertanyaan lanjutan Bu, mungkin kan berkaitan dengan alat monitoring atau stasiun pemantau cuaca yang ada di DKI itu ternyata kualitas udara. Pemantau kualitas udara di DKI itu ternyata ada ketidaksamaan hasil dengan yang stasiun-stasiun yang mungkin dipasang sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah, itu kemudian kan kalau kita dapat sumber data tuh bisa aja mungkin kita ngambil dari yang satu gitu, yang lain ngambil dari DKI atau yang gimana. Nah, itu bagaimana kemudian dari dinas untuk bisa mengcounter hal tersebut, bahwasanya ini tuh yang betul tuh yang ini gitu. Oke. Ya, itu pertanyaan tidak hanya dari ASR. Banyak pertanyaan termasuk dari teman-teman di SKPD Pemprov DKI. Gimana nih Bu Fitri, kita kok lebih percaya dengan
pengukuran dilakukan oleh pihak lain, yaitu sih sebenarnya nggak salah juga. Artinya begini, kalau yang dilakukan oleh Pemprov itu kan dengan tadi ya metode reference yang memang yang diakui begitu, terus kemudian ini juga menggunakan angka indeks ya, angka ISPU yang acuannya adalah dari Kepmen LH. Jadi kita mengambil acuannya dari Indonesia, payungnya Indonesia yang dikeluarkan oleh KLHK. Nah, sementara dari teman-teman lain, kalau lihat dari sistemnya itu mereka menggunakan standar WHO yang berbeda ISPU-nya gitu ya, yang berbeda ISPU-nya. Jadi kalau menurut saya sih itu tidak bisa juga dijadikan acuan. Kemarin kami sempat discuss dengan teman-teman dari UNEP, kemudian ITB, kemudian dari Clean Air Asia dan lain sebagainya gitu ya, di forum saya lupa tuh di Luansa kemarin, pre-event ISF gitu ya, International Sustainability Forum gitu ya. Itu saya sempat gabung dengan mereka, ini gimana Bu gitu ya, Bu, Pak, Bu gitu ya, bisa nggak angka-angka ini menjadi satu angka seperti yang dipublish oleh pihak lain. Betul. Jadi misalnya gini, ada satu angka, oh ya kondisinya sekarang 165 atau misalnya berapa gitu ya. Terus kalau di Jakarta kan banyak, ada 5 jadi 5 angka. Oh Jakarta Selatan segini, utara gini, timur gini, pusat gini. Itu berbeda-beda. Nah, nanti akan insya Allah kami akan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan ini. Jadi sebenarnya mana sih yang bisa kita pakai, mana yang akan bisa dipublish, gitu loh. Jadi bukan hanya dari Pemprov, tapi masyarakat harus tahu, gitu. Betul. Ya, masyarakat harus tahu ini angkanya sebenarnya yang valid tuh yang mana. Terus kemudian bagaimana cara perhitungannya, apa sih yang dilihat, apa yang dihitung. Terus seberapa besar hasil hitungannya itu dampaknya terhadap manusia dan lingkungan di Jakarta. Yeah. Saya ingin mengadakan event seperti itu, tapi mohon izin barangkali ini baru di lingkungan pemerintah dengan para pakar dulu. Nanti kalau memang hasilnya boleh dipublish, insya Allah nanti kami akan undang lagi teman-teman NGO. Kita undang Ibu juga nanti di podcast lagi ya Bu. Boleh. Nah, saya ke Mas Radit mau bahas mengenai statement Pak Luhut yang akan memensiunkan dini PLTU Suralaya. Nah, kira-kira tanggapan Mas Radit gimana nih? Karena kan Suralaya punya dampak juga ya terhadap polusi Jakarta ini. Gimana Mas Radit? Ya bagus itu. Karena memang sudah saatnya untuk dipensiunkan. Karena PLTU itu sudah beroperasi dari tahun 1980-an kalau tidak salah. Dan kalau kita tarik misalnya secara umum PLTU itu bisa beroperasi hingga 40 tahun. Memang di tahun 2024 ini kan memang sudah masuk waktunya untuk dipensiunkan. Namun karena memang mungkin statusnya sekarang yang masih, atau penggunaannya sekarang yang masih menopang permintaan listrik di Jawa yang cukup tinggi, jadi makanya masih terus beroperasikan. Namun memang kalau dari segi umur memang sudah waktunya untuk dipensiunkan. Oke. Kalau Suralaya ini kan posisinya sebenarnya di Banten ya Bu ya. Iya. Nah terus kemudian kalau Bu Fitri tadi menyampaikan karena memang ada wilayahnya di luar DKI, itu kolaborasi atau minta bantuannya ke KLHK gitu. Nah tapi ada nggak Bu upaya dari dinas ke dinas gitu? Jadi antar dinas, mungkin dinas lingkungan hidup dari DKI Jakarta bersama dengan mungkin di wilayah Banten atau Jawa Barat, karena itu kan wilayah satelitnya Jakarta ya Bu. Iya. Sebenarnya memang tadi ya persoalan pengelolaan udara, pengelolaan air itu tidak mengenal batas wilayah administrasi. Isu inilah yang saya bawa pada saat penyusunan konsep atau draft Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Itu saya bawa. Karena tadi pada saat penyusunan itu memang viral masalah udara. Betul. Udara kotor, kemudian air gitu ya. Itu saya bawa dan alhamdulillah itu dimasukkan dalam pasal kerjasama dalam Undang-Undang Nomor 2
tentang DKJ. Itu saya bersyukur sekali karena kita punya payung akhirnya. Dan alhamdulillah itu menjadi perhatian semua pihak. Jadi pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah DKI, termasuk pemerintah Jawa Barat dan Banten, ya, terutama pemerintah daerah kabupaten di sekitar Jakarta. Jadi mereka punya concern yang sangat baik, dan itu perlu dibantu, didukung gitu ya, tidak hanya oleh pemerintah DKI tapi juga oleh pemerintah pusat. Ini sudah berjalan, Mas. DKI Jakarta sudah hampir 3 atau 4 kali melakukan koordinasi dengan daerah, pemerintah daerah tingkat 2 di sekitar Jakarta. Jadi bagaimana kita mulai merumuskan atau mengidentifikasi sebenarnya persoalan kualitas udara ini apa sih di daerah masing-masing. Terus kebutuhannya apa? Gitu. Yuk kita sama-sama, karena tadi begini. Contoh ya, misalnya DKI Jakarta di dalam pengendalian pencemaran udara itu punya beberapa program. Sebenarnya yang tertuang di dalam keputusan Gubernur nomor 576 tentang strategi pengendalian pencemaran udara, yang di dalamnya mengatur 3 strategi besar, kemudian ada 16 program dan 70 rencana aksi gitu ya. Dan salah satunya misalnya terkait dengan uji emisi. Turunan dari SPPU ini kami sudah punya instruksi gubernurnya, sudah punya pergubnya terkait dengan uji emisi. Jadi kita coba bisa dibayangkan jika misalnya seluruh masyarakat Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 sudah melakukan uji emisi. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kualitas udara Jakarta? Mungkin akan lebih baik. Tapi bisa juga kita bayangkan bahwa yang bermobilisasi di wilayah Jakarta bukan hanya kendaraan milik masyarakat Jakarta, tapi juga ada kendaraan dari masyarakat luar Jakarta yang memang punya aktivitas di Jakarta, tapi belum punya kebijakan tentang uji emisi. Belum mengimplementasikan. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Jadi udara Jakarta yang tadinya sudah mulai bersih, masuk lagi kendaraan-kendaraan bermotor yang belum melakukan uji emisi. Dan itu yang akhirnya menambah tingkat pencemaran udara Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Pemprov? Kami lakukan koordinasi. Ya, jadi dengan dibantu KLHK, tapi juga kami akhirnya mempunyai PKS, perjanjian kerjasama dengan daerah sekitar. Alhamdulillah itu sudah jalan, walaupun baru beberapa kota dan kabupaten nih, tapi nggak apa-apa, terus kami jajaki. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor, kemudian bagaimana kita bisa melakukan penghijauan, terutama di daerah perbatasan. Selain itu, Jakarta juga memberikan, bukan bantuan sih sebenarnya, bekerja sama dengan daerah sekitar, terutama untuk pelaksanaan uji emisi gratis di daerah perbatasan. Itu sudah dilakukan ya, dengan Depok, kemudian Kota Tangerang, Bekasi, dan seterusnya. Selain itu juga memberikan pelatihan kepada teknisi-teknisi bengkel, begitu. Jadi sudah Mas, sudah itu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi kan nggak cukup, itu hanya istilahnya sekali, 2 kali gitu. Ini kan harus rutin, ya, begitu. Dan harus paling dapat tidak dukungan dari yang lain juga ya Bu ya. Paling tidak 1 tahun sekali gitu. Nah berarti kalau ngomong ini tingkat kepatuhannya seberapa tinggi Bu? Oke, tingkat kepatuhan itu sebelum 2023 itu masih di bawah 10%. Sekarang alhamdulillah sudah di 2024 pertengahan sudah hampir 25-26%. Oke, itu untuk kendaraan-kendaraan yang DKI punya? Iya, kendaraan DKI. Kenapa tingkat kepatuhan masih rendah? Rendah begitu ya? Karena memang pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor ini sangat-sangat tergantung dari kebijakan yang dimiliki atau menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contoh. Jadi ada 3 kebijakan besar, ya. 1, penerapan sanksi tilang. Yang kedua adalah memasukkan uji emisi sebagai bagian dari perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, disinsentif parkir. Yang ketiga ini kebijakan di internal Pemprov DKI, dan ini insya Allah sedang jalan. Yang sanksi tilang, ya kita bisa lihat
pada saat sanksi tilang uji emisi itu animo masyarakat tinggi, kepatuhannya hampir di atas 90%, Mas. Tapi pada saat uji emisi ditarik lagi kebijakannya, langsung low. Jadi di kantor kami GLH Cililitan kemacetannya sampai PGC loh, Mas. Orang yang ingin melakukan uji emisi kendaraannya. Tapi setelah itu ditarik, ditunda, penerapan sanksi tilang langsung drop. Nah, artinya itu menjadi yang urgent ya untuk dilaksanakan begitu. Cuma memang kami masih merumuskan sanksi tilang yang seperti apa sih yang paling efektif dan efisien ya, dan penjajakan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, supaya ini bisa jalan. Ya, berarti memang, dan ini mungkin kalau bahasa kasarnya tuh lebih lebih takut didenda gitu daripada sadar di awal gitu sejauh ini ya Bu ya. Iya, jadi kalau bicara denda mungkin memang harus mulai ya, karena uji emisi ini bukan hanya bicara untuk kualitas udara yang bersih. Saya selalu mengajak masyarakat bahwa kalau kita melakukan uji emisi sebenarnya kita akan mengetahui lebih awal kondisi kendaraan bermotor kita. Jadi sebelum kita kena vonis suatu penyakit, kita MCU dulu. Ya. Tapi biasanya kalau kayak gini tuh mungkin akan muncul resistensi gitu dari masyarakat ya Bu ya. Kayak ya kita tahu lah akhir-akhir ini tuh banyak sekali isu mengenai kenaikan pajak, tapera, apa gitu kan ya Bu ya. Nah itu terus kemudian mungkin muncul terkait uji emisi dan kemudian ada dendanya gitu. Yang akan jadi pertanyaan besar adalah bagaimana kemudian dana itu bisa dikelola dengan baik untuk dialihkan atau seperti apa gitu untuk program yang memang bisa mendukung udara bersih. Betul, setuju. Jadi memang pada saat kita akan menerapkan suatu kebijakan kepada masyarakat, itu nggak bisa langsung, ayo bayar pajak Anda sekian, nggak begitu. Tapi pada saat kita menetapkan suatu kebijakan, akan lebih baik jika kita juga melibatkan masyarakat. Begitu, dalam prosesnya ya. Misal saat ini sudah keluar kan PP 22 gitu ya, PP 22. Terkait dengan tarif pajak begitu ya, kalau nggak salah tarif pajak seperti itu. Jadi pemerintah daerah juga sedang menyusun sebenarnya pembobotan atau koefisien ya untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang melakukan atau yang memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan, itu akan kena bebannya begitu. Jadi semakin buruk kondisi kendaraan bermotornya, mungkin semakin tinggi beban pajaknya. Itu akan lebih fair. Jadi gini, ya udah, motor kamu kan atau mobil kamu kan mencemari. Ini dilihat dari hasil uji emisi. Berarti itu harus jadi syarat untuk perpanjangan bayar pajak tadi ya Bu ya. Iya. Baik. Akan lebih fair dibanding misalnya masyarakat yang rutin melakukan pemeriksaan, melakukan uji emisi, bayar sama aja dengan masyarakat yang tidak melakukan pemeliharaan perawatan. Terus konsep untuk dana yang bayar lebih karena memang emisinya berlebih ini nantinya akan dikelola untuk ada rencana untuk dilakukan apa selain mungkin ada untuk pembangunan sesuatu yang lebih green atau seperti apa itu? Ini yang sedang dirumuskan oleh Pemprov DKI Mas. Sementara kalau KLHK itu sedang berproses dengan Kemendagri gitu. Jadi nanti kemana nih arahnya? Tapi yang paling penting adalah besarannya sih. Jadi kalau prinsip dari para pimpinan-pimpinan baik di pusat maupun di DKI adalah prinsip yang tidak memberatkan masyarakat tapi adil. Begitu. Adil dalam arti kalau Anda sudah mencemari, Anda harus bertanggung jawab. Begitu. Cuma besarannya ini yang masih lakukan pembahasan, dan untuk apa nih tadi besaran tadi itu untuk apa? Betul. Misalnya yang akan kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Ya karena itu mungkin pertanyaan yang ini juga yang sering muncul gitu di netizen kita. Pasti. Apalagi ini kalau Mas Radit juga ada penelitian juga ya terkait berapa besar sebenarnya akibat dana kesehatan yang mungkin dibutuhkan
karena akibat polusi udara, Iya. khususnya misalnya kalau PLTU itu tuh nggak ditutup tuh, kita tuh punya resiko menanggung berapa besar biaya kesehatan masyarakat. Jadi kami dari IASR dan bersama CREA, jadi CREA itu lembaga riset dari luar, ya singkatannya CREA itu Center for Research on Energy and Clean Air. Jadi kami melakukan perhitungan dampak dari PLTU terhadap kesehatan, jadi health benefits-nya apa sih kalau kita melakukan pensiun dini PLTU terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi PLTU itu dan yang lebih luas lagi gitu. Nah, dari studi yang kami lakukan itu memang kalau kita seperti sekarang kondisinya ya PLTU yang ada terus tetap beroperasi sampai umur operasinya habis, itu akan menyebabkan kira-kira 303.000 kematian akibat exposure ke polusi udara yang disebabkan oleh terus-menerusnya PLTU. Berapa mas? 303.000 kematian per kematian. Nggak ada per tahun Nah, atau itu gitu ya? Akumulasinya. Sampai 2040 itu. 2040. Kira-kira dan itu akan menyebabkan adanya beban biaya sekitar 210 miliar rupiah. Nah, kalau kami juga melihat di studi ini, kalau misalnya PLTU itu dipensiunkan lebih awal dari umur operasinya, itu justru akan menurunkan angka kematian itu menjadi 182.000. Juga berimplikasi pada penurunan biaya yang harus ditanggung, biaya kesehatan yang harus ditanggung menjadi 130 miliar. Jadi memang ada penurunan di situ. Dan itu kontribusinya datang dari pensiun dini PLTU gitu. Jadi kalau misalkan PLTU yang jadi pensiunkan ya tadi kematiannya sekitar 300.000 dengan biaya yang harus ditanggung sekitar 210 miliar. Dan biaya ini biaya apa saja? Jadi biaya ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat gitu ya. Ketika misalnya mereka terpapar oleh polusi yang disebabkan oleh PLTU ini, misalnya mereka jadi mengidap penyakit ispa, mengidap asma, atau mereka akhirnya jadi tidak bisa bekerja karena mereka harus mengambil cuti sakit gitu. Nah, itu akumulasi biaya-biaya dari hal-hal seperti itulah yang menyebabkan adanya biaya kesehatan ini. Jadi perhitungannya dari situ asalnya. Oke, cukup banyak dan kita harus menanggung gitu ya, Bu. Apalagi menanggungnya bukan cuma dana tapi juga jiwa gitu, karena kan ada yang meninggal dan ini kontribusinya baru PLTU. Belum tadi kalau Ibu kan menyampaikannya adalah dari sisi transportasi gitu. Kalau transportasinya ditekan, ini mungkin nanti kita kalau analisis lebih jauh mungkin juga ada data penurunan terhadap jumlah tingkat kematian dan juga jumlah kesehatan. Nah, tapi saya mau lanjut lagi ke Mas Radit nih. Kalau itu tadi terkait pensiun PLTU yang bisa kemudian menurunkan jumlah kematian ataupun jumlah biaya kesehatan gitu. Tapi ada tidak saran dari ISR atau rekomendasi dari ISR terkait strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi emisi polutan dari PLTU dan sehingga itu bisa membuat peningkatan kualitas udara di Jakarta khususnya. Ya, jadi di PLTU ini kan jatahnya pemerintah nasional ya, pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk melakukan kontrol, monitoring dan juga enforcing regulation-nya gitu. Jadi makanya dalam jangka waktu dekat tentunya harus ada penguatan di sisi monitoring dan regulasinya. Jadi regulasi apa aja, misalnya kayak regulasi Permen KLHK nomor 15 tahun 2019 itu yang isinya merupakan baku mutu emisi pembangkit listrik itu di dalamnya. Jadi perlu dilihat juga apakah pembangkit yang ada di sekitar Jakarta ini sudah mematuhi baku mutu emisi dari yang ditetapkan oleh KLHK apa tidak, misalnya. Karena kan di situ memang
kalau khusus untuk PLTU memang dibagi berdasarkan kapan PLTU itu dioperasikan. Kalau dioperasikan sebelum 2019 di mana permen ini ditetapkan, itu punya standar sendiri yang memang lebih longgar. Jadi misalnya kayak polutan SOx gitu, di standar emisi untuk PLTU yang beroperasi sebelum tahun 2019 itu masih di angka 550 miligram per meter kubik kalau tidak salah aturannya, yang bisa dicek lagi. Nah kalau untuk PLTU sudah beroperasi setelah tahun 2019 itu memang lebih ketat, jadi turun standar, naik standar, turun apa namanya? Ya diturunkanlah standarnya jadi di angka 200, jadi lebih strict lagi gitu. Ambang batasnya turun gitu ya. Ambang batasnya jadi turun, jadi sehingga PLTU ini harus mau tidak mau yang dioperasikan setelah tahun 2019 memasang alat kontrol polusi gitu ya. Kalau yang sebelumnya mungkin bisa bergantung dari mengatur pola operasinya saja biar emisinya tidak melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan. Mungkin itu harus dicek juga apakah semua PLTU yang ada di sekitar Jakarta ini dilihat juga kapan mereka beroperasi. Kalau mereka beroperasi setelah tahun 2019, dicek juga apakah sudah ada alat kontrol polusi yang terpasang sehingga mereka patuh pada compliance dengan standar emisi yang sudah ditetapkan di permen ini. Nah, yang lainnya mungkin ya penguatan di kebijakan yang mungkin bisa dilakukan adalah di kebijakan Perpres 112 tahun 2022. Nah, di dalam pasal 3 itu memang di dalamnya ada aturan ya, atau bukan aturan sih, ada ketentuan bahwa PLTU itu masih boleh dibangun, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya mereka harus menurunkan emisi setelah 10 tahun beroperasi sebesar 35%. Gitu. Namun memang situ sifatnya masih komitmen saja, gitu. Mereka berkomitmen untuk menurunkan emisi, tidak ada semacam hal-hal yang menguatkan atau yang memaksa untuk si pemilik pembangkit ini itu menurunkan emisinya. Jadi itu memang sifatnya masih berkomitmen aja. Nah, itu mungkin perlu dikuatkan gitu. Tidak hanya berkomitmen tapi memang melakukan gitu ya, melakukan usaha untuk menurunkan emisi. Tapi ada dari yang di dalam listing itu ada yang berpotensi dibangun di sekitar Jakarta lagi atau enggak? Kalau di dalam perencanaan yang ada sepertinya sudah tidak ada, karena memang kita tahu kondisi di Jawa kan sudah kelebihan ya supply listriknya. Jadi kalau tidak, saya rasa tidak ada lagi PLTU yang akan dibangun di Jawa kecuali yang sudah ada di dalam perencanaan, dan di dalam perencanaan pun yang satunya sudah konstruksi ya, ada jalan. Di luar itu tidak ada yang saya pikir yang akan dibangun lagi di Pulau Jawa ini, dan pun di sekitar Jakarta pun tidak ada lagi gitu. Ya, berarti cukup mudah tugas Bu Fitri, tidak perlu untuk mencari-cari gitu ya mana yang mau dibangun lagi. Ada lagi rekomendasi jangka pendek sama jangka panjangnya kira-kira Mas? Oh ya, jangka panjang mungkin belum ya. Jadi jangka panjangnya tentu ya pensiun PLTU yang sudah berumur ya, seperti PLTU Suralaya itu yang sudah disebutkan oleh Pak Luhut gitu ya, mungkin perlu diimplementasikan, jangan hanya disebut saja di acara ISF, tapi benar-benar diimplementasikan, karena memang PLTU tua itu cenderung memang kalau secara teknis ya efisiensi menurun, dan kalau kita berbicara efisiensi menurun tentunya dia akan lebih banyak menghasilkan emisi gitu. Jadi memang sudah saatnya mungkin PLTU tua seperti PLTU Suralaya itu untuk dipensiunkan. Dan juga mungkin PLTU lain yang memang secara kondisi mungkin dari si PLTU itu sendiri atau kesiapan dari PLN mungkin sebagai yang mengoperasikan sistem kelistrikan di Jawa Bali ini bisa menerima ada PLTU yang bisa dipensiun dinikan. Tapi secara jangka panjang memang itu harus dilakukan ya, karena ya tadi tidak akan berpotensi untuk menurunkan
dan polusi yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Oke, baik. Tadi berarti jangka panjangnya adalah ya memang nih itu nanti pada waktunya itu harus segera untuk dipensiunkan. Khususnya adalah PLTU yang tua, yang memang secara efisiensi sudah menurun, dan juga itu juga sudah saatnya diganti gitu mungkin ya, untuk pembangkitnya itu ke pembangkit yang lebih terbarukan gitu kan, sehingga tingkat emisinya itu lebih rendah. Saya ingin membahas mengenai edukasi dan kampanye yang mungkin akhir-akhir ini dilakukan oleh DLH. Apakah ada Bu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan tingkat kondisi polusi udara yang ada di Jakarta ini? Iya, terkait dengan edukasi, kampanye itu kan tidak pure dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga kami melibatkan mitra-mitra, ya stakeholder lain. Dan ini sebenarnya ada dalam satu wadah yang sudah dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu namanya kolaborasi sosial berskala besar. Nah, jadi kalau untuk ini ada di beberapa SKPD. Nah, kalau untuk DLH itu ada 3, ada 3. Ada di klaster persampahan, kemudian klaster udara, dan satu lagi klaster perubahan iklim. Nah, siapa saja boleh masuk di sana, ya, mau swasta, ya, mau akademisi, ya, kemudian juga para pelaku usaha, siapa saja, oke, masuk. Nah, mereka mau ngapain? Ada banyak. Ya, mau melakukan misalnya publikasi. Bagaimana strategi publikasi yang paling dapat dipahami oleh masyarakat? Contoh tadi ya, Jakarta sudah punya loh banyak data, stasiun ya. Terus ada satu web atau platform yang dikeluarkan oleh teman-teman mitra lain, tapi kok itu lebih disukai oleh masyarakat. Nah, apa sih? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kemudian nanti tugasnya Pemprov DKI lah menyusun atau merumuskan nih bentuk publikasinya seperti apa yang bisa mudah diakses masyarakat, mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini kami dibantu oleh teman-teman tadi stakeholder. Dan itu sudah ada ya beberapa yang mulai membantu kami, mendampingi kami. Terus kemudian yang kedua, tidak hanya bentuknya misalnya materi publikasi, kampanye, tapi mereka juga berkolaborasi misalnya di dalam identifikasi sumber pencemar. Misal nih, kenapa sih tingkat pencemaran udara di Jakarta tinggi terus, walaupun misalnya pernah di long weekend, saya lupa tuh, 17-18 Mei kalau nggak salah. Kenapa ya tinggi padahal long weekend? Artinya kendaraan yang berlalu lintas di wilayah DKI Jakarta jauh berkurang, gitu. Tapi kok tinggi ya pencemarannya? Yang dilakukan oleh DKI apa? Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pengukuran di pembangkit di Muara Karang. Saya sampaikan bahwa itu udah pakai gas, lakukan. Saya bawa mobil station ke sana dan hasilnya memang iya, tidak ada pencemaran. Artinya pencemaran udara di sana relatif lebih bagus lah. Karena memang di sana udah pakai gas. Saya laporkan lagi, udah pakai gas Pak. Akhirnya mereka menugaskan saya untuk panggil pakar. Saya panggil lagi pakar. Ada dari ITB, ada dari IPB, dan mereka menganalisis dari stasiun-stasiun kami ini ada apa sih? Nah, itu bentuk kolaborasi. Akhirnya ketemu, oh iya, ini arah angin dari timur ke timuran. Dari timur ke timuran tuh ada apa? Telusuri. Oh iya, ini dari luar wilayah Jakarta. Tapi kami tidak bisa menjudge itu ada apa di sana, nggak bisa. Ini yang kami komunikasikan dengan teman-teman daerah sekitar. Ini loh, ada indikasi begini, ada potensi begini. Ternyata daerah sekitar yang lebih jauh dari kami, kita juga mengalami hal yang sama. Apakah mungkin itu dari sana? Silakan kolaborasi dengan teman-teman akademisi. Itu masalah satunya. Hasilnya ini yang kami sampaikan ke pimpinan bahwa ada A, B, C, D.
Ya, seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya kami merencanakan akan duduk bersama lagi dengan teman-teman daerah sekitar. Jadi ada mitra yang akan mencoba membantu DKI dalam pengendalian pencemaran udara. Tapi Pak Asep, Kepala Dinas kami minta jangan cuma DKI deh, yuk kita ajak daerah sekitar. Jadi ya amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tentang DKJ, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang DKJ kan tadi ada aglomerasi. Yuk duduk bareng dengan teman-teman Jabodetabek, insya Allah nanti kami akan lakukan itu di 25 September. Tapi lagi-lagi ini kami baru di lingkungan Pemprov ya. Jadi teman-teman DKI ya beberapa SKPD akan kami undang, kemudian teman-teman daerah sekitar. Kemudian ada mitra yang mau bantu dan kami akan lakukan identifikasi. Sebenarnya berapa sih kondisi kualitas daerah, kualitas udara di Jakarta, berapa daerah sekitar, ada apa di sana, mereka butuh apa. Gitu. Jadi supportnya juga akan dibantu oleh DKI ketika memang daerah yang lain membutuhkan. Betul. Karena kan kita tahu dana dana DKI itu paling gede gitu ya Bu ya dibandingkan yang lain ya gitu. Insya Allah. Jadi nanti tahun bareng, alhamdulillah teman-teman dari mitra ya stakeholder mereka juga akhirnya memahami betul ini nggak bisa DKI sendiri. Jadi harus ada dukungan dari daerah sekitar. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya dan tadi juga diskusi menarik ya terkait apa sebenarnya yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, termasuk juga apa kemudian rencana yang akan dilakukan ke depan. Yang tentunya ini kita berharap bisa membawa kondisi lingkungan Jakarta khususnya polusi udara ini bisa menurun lah tingkat polusinya gitu. Dan terima kasih juga Mas Radit atas waktunya tadi mengenai beberapa analisis dan juga rekomendasi. Semoga ini nanti bisa ditindaklanjuti gitu ya terkait pensiun PLTU gitu. Setidaknya itu adalah rekomendasi jangka panjangnya. Jangka pendeknya ini mungkin nanti tugasnya Bu Fitri gitu kan, yang kayak ngecekin setiap PLTU di sekitar DKI ini udah masang kontrol emission atau belum nih Bu gitu. Baik, dengan demikian selesai sudah acara Pojok Energi kali ini dan terima kasih atas kesempatan dari Sobat Esensial menyaksikan ISR Pojok Energi. Dan kami harap rekan-rekan Sobat Esensial tetap menyaksikan ISR Pojok Energi ini dalam edisi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media ISR supaya Sobat Esensial tetap mendapatkan update informasi terbaru mengenai kondisi transisi energi dan juga krisis iklim yang ada di Indonesia dan juga dunia. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.